Saya kasih cerita dulu, ceritanya Resus Negatif Indonesia ini berinisiatif melakukan diskusi terapi plasma konvalesen ini karena kami kan grup darah. Banyak member kami yang menanyakan tentang terapi plasma ini untuk COVID. Dan beberapa kan memang sudah aperesis, yaitu donor trombosit ya. Daripada nanti kita ngaco, kemudian keliru menyampaikan masalah ini, lebih baik kita mengadakan diskusi ini dengan orang-orang yang berkompeten seperti Dr. Niken dan Prof. Faisal yang sudah berkecimpung di dunia medis seperti ini. Dan sebenarnya ini maunya diskusi umum, tapi ternyata peserta banyak dari dokter, dari kalangan dokter, medis, dan juga mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kedokteran. Jadi mungkin nanti kita agak lebih santai, nggak apa-apa ya, Prof? Ya. Ya, jadi juga nanti chatnya juga kita akan berupa diskusi akan masuk ke dalam diskusi itu akan berupa pertanyaan yang akan masuk ke chat yang akan disampaikan secara online nanti. Untuk itu mungkin saya persilakan Profesor Faisal Yunus untuk memulai presentasinya, paparannya. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Ici, Dr. Niken, semuanya hadir. Pertama-tama saya terima kasih atas undangannya. Saya nggak tahu bahwa ada komunitas Resus Negatif ini dan juga sudah banyak di Indonesia. Baru dengar hari ini. Baik, terima kasih. Jadi saya mempersiapkan beberapa slide. Kalau ada peserta yang orang awam, mungkin nanti akan saya coba membicarakan agak awam. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga semuanya sehat ya. Jadi jadi terapi konvalesen ini kan pada keadaan pneumonia COVID ya. Jadi kita bicara dulu apa itu pneumonia COVID. Ya, jadi pneumonia COVID, definisinya pneumonia adalah radang pada paru ya, disebabkan oleh berbagai macam organisme, bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur, bisa karena parasit. Jadi yang kita hadapi sekarang adalah virus yang kita kenal dengan virus corona SARS-2 ya. Nah, jadi apa gejalanya? Gejalanya mulai dari sangat ringan, batuk-batuk, selesma atau flu, kemudian ada sakit tenggorokan, demam, ini yang paling menonjol, dan sakit kepala karena ini kena virus, kemudian sesak nafas. Nah, ini yang berbahaya, sesak nafas ya. Kalau orang cuma batuk-batuk atau flu saja, orang menganggap itu flu ya. Banyak kan pasien-pasien corona yang tidak memberikan gejala, dan sebagian ada gejalanya tapi ringan. Nah, yang dirawat itu yang punya gejala berat, itu antara lain gejala ada pneumonia, dengan gejala tadi demam dan sesak nafas. Kenapa yang terjadi? Kalau kita lihat ini gambaran paru, ini gambaran paru, ini adalah gambaran paru yang sehat. Entar mana di kursornya? Yang sebelah bawah ini ada paru yang sehat. Nah, ini paru yang pneumonia. Lihat, jadi agak memadat ya. Pada sehat ini kan gunanya paru kan untuk mengambil udara. Jadi ini adalah gelembung-gelembung udara bisa masuk, nanti dari sini masuk ke udara. Nah, kalau dia ada peradangan seperti ini, ada cairan di dalam parunya. Dengan demikian udara nggak bisa masuk. Kalau udara nggak masuk ke paru, terus dia nggak bisa masuk ke dalam udara, dengan konsekuensinya nanti darah kita kurang oksigen. Dan kita tahu semua oksigen itu gunanya untuk proses metabolisme, membakar zat-zat, dan untuk pernafasan. Semua organ memerlukan oksigen. Terutama yang paling penting itu adalah organ jantung dan otak. Kalau otak kurang oksigen, orang menjadi nggak sadar, orang bisa menjadi stroke dan sebagainya. Kalau jantung nggak kurang oksigen, nanti jantungnya terjadi serangan jantung juga berakhir dengan kematian. Ya, nah kalau parunya ya sesak nafas. Nah, kemudian kalau kita lakukan foto ronsen, makanya ini adalah gambaran paru yang normal, warnanya hitam, ada udara, tapi pada ya ada infeksi pneumonia gambar seperti ini putih. Ya, jadi makin banyak putihnya berarti makin banyak, makin padat putihnya berarti pneumonia makin berat, makin luas putihnya makin berat. Nah, ini adalah contoh pneumonia ya. Jadi kita lihat separuh paru yang sebelah kanannya padat seperti ini ya, memutih. Ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Jadi yang ada yang ini ya. Jadi orang seperti ini bisa dibayangkan dengan sesak nafas karena parunya yang ini putih nggak bisa mengambil oksigen, hanya yang ini saja. Ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan foto CT scan, kan pernah dengar ya, kadang dengan foto biasa kelihatan. Nah, di sini kita lihat nih, yang putih-putih ini adalah pneumonianya. Nah, ini adalah paru yang sehat, yang hitam, yang masih ada putih-putih, ini ada bercak-bercak putihnya. Makin luas nih, makin banyak putih-putihnya, orang juga akan makin sesak. Nah, itu tadi pada pneumonia. Nah, kemudian pneumonia ini kita bagi ya, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Nah, apa kriterianya? Kita punya kriteria. Ini mungkin
term kedokteran, tapi saya akan coba mengawamkan pada yang mendengarkan orang awam. Jadi ada namanya kriteria minor, kriteria yang kecil. Apa itu kriteria minor? Kalau kita lihat frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit. Jadi kalau di atas itu sudah termasuk satu kriteria minor. Yang kedua, kalau, nah ini agak istilah kedokteran, itu tekanan oksigen udah yang kita periksa dari darah, tekanan oksigennya dibandingkan dengan jumlah oksigen yang kita berikan itu kurang dari 250 mm air raksa. Ya, kita ini diambil dari biasanya analisis gas darah, sedang VO2 ini adalah jumlah udara yang kita berikan, apakah di hidung atau lewat alat yang lain, dan kita tahu berapa banyak kita berikan fraksinya, yang kita bandingkan. Kemudian kalau kita lihat foto toraknya, kita temukan gambaran infiltratnya di berbagai lobus. Ya. Paru itu ada 5 lobusnya, yang kanan ada 3, yang kiri ada 2 lobus. Jadi kalau lebih dari 1 lobus, banyak lobus, itu biasanya kita masukkan ke dalam kriteria minor. Kecuali kalau hanya 1 lobus, itu nggak masuk. Nah, kemudian kesadarannya. Kalau kesadarannya pasien menurun atau ada disorientasi ini nggak menurun kesadarannya. Kalau menurun itu dia bisa ngantuk, atau istilah dokternya apatis, kemudian somnolen, nggak sadar, sampai dia koma, yang paling berat koma. Tapi kalau disorientasi ini tetap sadar, tapi dia nggak tahu jam berapa sekarang, dia nggak tahu dia dari mana sekarang, dia nggak tahu dia siapa. Nah, itu namanya disorientasi, ya. Seperti orang bingung, orang lilung yang nggak tahu dia apa, tapi dia masih ditanya, masih bisa jawab, tapi cuma nggak nyambung, ya. Itu disorientasi. Atau kalau kita periksa kadar urium darahnya lebih dari 20 ml per desiliter, atau kalau kita periksa darahnya leukositnya kurang dari lebih dari 4.000, ya. Atau kadang-kadang bisa juga trombositnya, ya. Darah putihnya kurang 4.000, biasanya pneumonia yang biasa itu leukositnya lebih dari 10.000, itu khas pada pneumonia meningkat. Nah, tapi kalau pneumonia udah berat, malah leukositnya jadi lebih rendah. Jadi kita ambil sebagai kriteria minor kalau leukositnya kurang 4.000. Normalnya leukosit itu antara 5.000 sampai 10.000. Kemudian trombositnya kurang dari 100.000, normalnya 150.000 sampai 400.000. Nah, kemudian kita lihat suhunya. Nah, suhu yang normal seperti kata dia, orang pneumonia itu ada demam di atas 38 derajat. Nah, kalau orang sudah berat, itu malah dia terjadi suhunya turun, ya, menjadi kurang 36 derajat. Ini juga merupakan kriteria minor. Satu lagi, kalau dia ada hipotensi yang membutuhkan, disebabkan karena biasanya pneumonia kan dimulai dengan panas pada awalnya, karena ada panas, banyak udara, cairan menguap dari tubuhnya, sehingga tubuhnya kurang cairan. Lama-lama kurang cairan, maka yang tadinya dia tensinya biasa, normal, malah menjadi hipotensi, kurang tensi karena terjadi shock, karena cairannya berkurang disebabkan tadi suhu yang tadinya panas, karena di pneumonia lama-lama menyebabkan penguapan dari tubuhnya tinggi, maka dikurang cairan. Itu juga salah satu sebab kenapa nanti dia menjadi hipotermia atau suhunya menjadi rendah karena kekurangan cairan. Nah, yang ini kriteria mayor. Kapan kita katakan kriteria mayor? Kalau dia membutuhkan bantuan alat bantu nafas atau ventilasi mekanis, atau jadi shock septic itu adalah berarti sudah ada infeksi yang menyeluruh di dalam badannya, shock. Jadi tekanan darahnya menurun. Sehingga shock ini dia membutuhkan obat-obat untuk menaikkan tekanan darah. Jadi inilah kriteria mayor. Nah, kapan kita katakan pneumonia berat atau pneumonia sehingga memerlukan ICU? Biasanya kalau ada 1 kriteria mayor atau ada 2 kriteria mayor. Jadi 1 kriteria mayor tadi ya, apakah dia karena shock septic atau karena membutuhkan ventilasi mekanis, itu kriteria mayornya. Atau ada 2 kriteria minor, 2 dari 3 gejala minor. Jadi kalau itu ada, nah itu kita masukkan dia ke dalam pneumonia yang berat. Nah, pneumonia yang berat inilah yang membutuhkan terapi nanti plasma convalescent. Ya, jadi kita baru masuk ke topik kita hari ini, plasma convalescent. Apa itu plasma convalescent? Kita lihat di kamus, ya, kamus itu dikatakan, ya, saya terjemahkan di bawahnya. Jadi apa itu serum convalescent? Serum convalescent itu serum yang diambil dari seseorang yang sudah pernah terinfeksi oleh penyakit infeksi, kemudian dia membaik, ya, dia membaik, dia sembuh, kemudian dipertimbangkan bahwa di dalam serum itu dia mengandung zat-zat antibodi. Zat-zat antibodi itulah zat yang membantu untuk melawan kuman-kuman. Jadi zat antibodi yang cukup untuk melawan penyebab infeksi atau agen dari itu. Jadi maka itu disebut serum konvalensi. Nah, dengan sendirinya maka terapi konvalesen adalah pemberian plasma yang diperoleh dari pasien yang sudah sembuh dari penyakit infeksi tadi, ya, misalnya infeksi apa, COVID-19, kemudian diharapkan dia mengandung banyak antibodi terhadap antigen atau terhadap virus COVID-19 itu. Jadi itu yang disebut dengan definisi terapi plasma konvalesen. Kemudian, nah untuk itu harus ada indikasinya. Siapa yang diberikan terapi konvalesen ini? Nah, dari literatur kita lihat kan berdasarkan FDA ini Badan POM-nya Amerika, ya, Food Drug
Association di Amerika, Administration di Amerika, dia yang menentukan suatu tindakan medis itu harus apa syaratnya, dibolehkan atau tidak. Jadi FDA ini di badan paling terkenal di dunia ya, dia paling sangat strict untuk membuat suatu mengizinkan apapun tindakan medis atau obat-obatan untuk beredar di Amerika. Nah, jadi menurut FDA ini ditetapkan bahwa indikasi pemberian terapi konvalesen ini pada pasien COVID-19 ada sebagai berikut. Satu, dia terkonfirmasi COVID-19 secara laboratorium. Jadi artinya waktu di swab positif COVID-nya. Kalau dia nggak positif atau hanya PDP saja, istilah sekarang kita nggak pakai, jadi PDP yang positif. PDP tahu ya, pasien dalam pengawasan. Jadi orang-orang dengan gejala-gejala seperti COVID, kemudian kita rawat di rumah sakit, jadi yang berat itu disebut dengan PDP. Kemudian kita swab, kalau dia positif, baru disebut dengan dia positif COVID. Jadi syarat dari FDA, dia harus positif COVID. Kemudian pasien COVID ini derajatnya berat. Nah, derajat berat tadi udah ada kriterianya ya pada penemunya, atau mengancam jiwa ya, jadi berat mengancam jiwa, jadi mungkin dia nggak sadar, dia perlu ventilator ya. Kemudian derajat berat jalannya tadi disebut ada dyspnea, sesak nafas, friksi nafasnya lebih dari 30 kali, tadi kita sebut ya, ada kriteria mayor. Kemudian saturasi oksigennya, di sini ada saturasi oksigen kurang dari 93%. Nah, perbandingan kalau tadi di kriteria mayor, kriteria minor yang menurut itu yang tadi kita ambil dari WHO ya, itu lebih dari 150, di sini kurang 150, di sini dia lebih tinggi dipakainya 300 ya. Jadi saatnya perbandingan antara tekanan oksigen di dalam darah arteri yang diambil dari analisis darah dibandingkan dengan fraksi oksigen yang kita berikan. Kalau tadi di yang saya tadi kurang 350, di sini kurang 300, jadi lebih tinggi. Sudah itu kemudian hal yang lain, terdapat infiltrat di paru. Jadi selain itu juga ada gambaran di paru yang pneumonia lebih dari 50%. Jadi artinya hampir separuh parunya sudah terkena pneumonia dalam 24 sampai 48 jam. Dan 1 atau 2 hari perawatan. Jadi artinya kelainan terjadi dengan cepat. Kemudian derajat mengancam jiwa ya sebagai berikut. Kalau ada gagal nafas, ada subsepsis, tadi saja subsepsis, ada disfungsi atau gagal organ yang multiple. Organ multiple-nya bisa gagal ginjal, bisa juga gagal jantung, bisa juga gagal, pokoknya multiple organ, tidak hanya satu organ. Nah, kemudian memperoleh informed consent, jadi syaratnya dia harus ada izin, ya, informed consent, terus saya informed consent untuk orang akan diberikan terapi plasma ini. Jadi ada izin dia mau nggak diberikan ilmiah. Jadi kalau dia nggak sadar, kita minta informed consent-nya biasanya dari keluarganya, dari ahli warisnya, ya, yang akan menjamin kalau ada apa-apa. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Nah, caranya mungkin nanti Dr. Niken yang dari PMI akan lebih jelas menjelaskan, tapi secara umum dikatakan plasma diperoleh dari donor yang telah memenuhi kriteria. Jadi donornya siapa? Saya donor tadi yang saya sembuh ya. Jadi donornya dapat laki-laki atau perempuan yang belum pernah hamil, jadi nggak boleh saatnya hamil, atau perempuan dengan hasil uji antibodi HLA-nya negatif. Nah, ini nanti Dr. Niken akan menjelaskan. Kemudian titer antibodi. Nah, ini titer antibodi terhadap virus COVID ini namanya kan SARS-CoV-2 mencukupi, yaitu titernya antara 1/80 sampai 1/160. Nah, kemudian volume plasma yang diberikan itu antara 200 sampai 500 ml. Itu caranya. Nah, kemudian apa efek sampingnya? Terus setiap tindakan memberikan efek samping, sama juga. Transfusi darah kan juga kadang ada efek sampingnya. Efek samping yang mulai dari ringan, dan paling takut saja efek samping alergi termasuk anafilaktik ya, sampai orang shock, dan bahkan orang bisa meninggal menyebabkan kematian ya. Yang paling ringan bisa kadang-kadang gatal-gatal, timbul kemerahan di kulit, badannya panas ya, dan lain-lain ya. Kemudian juga bisa juga tekanan menurun sampai dia terjadi anafilaktik. Kemudian bisa juga terjadi namanya TRALI. TRALI ini transfusion related acute lung injury. Jadi ada di parunya biasanya terjadi edema di paru, timbul cairan muncul di parunya karena reaksi akibat transfusi. Ini bukan hanya terjadi pada plasma konvalesen, pada transfusi umum juga demikian. Nah, itu efek sampingnya yang dikatakan di literatur kalau kita memberikan plasma konvalesen. Nah, kemudian saya juga mendapatkan beberapa laporan tentang orang-orang sudah diberikan terapi konvalesen ini. Jadi ada 4 jurnal yang saya sharing di sini. Yang pertama ini ya, ada jurnal ini aslinya, jadi jurnal ini di Cina ya. Nah, jadi ini sudah dimuat di jurnal, ini jurnal terkenal di zaman ini, jurnal terkenal, jurnal American Medical Association. Jadi beberapa dokter umum di Amerika punya jurnal namanya JAMA. Nah, di situ dikatakan ini di jurnal itu ini terapi laku di Cina ada 5 kasus berat
sehingga dia pakai ventilator. Kemudian setelah diberikan terapi konvalesen, 4 pasien dengan ARDS, ARD itu kelainan paru yang luas, membaik, kemudian 3 pasiennya lepas ventilator dan dipulangkan. Sedangkan waktu jurnal dipublikasi, 2 orang masih dirawat. Karena ini kan sudah dipublikasi 2 pada waktu itu, yang 3 udah lepas ventilator dan pulang. Sedangkan 2 masih dirawat, kita nggak tahu hasilnya. Nah, yang kedua, jurnal yang lain, ini juga sama di Cina. Ini dia jurnalnya. Ya. Jadi jurnal namanya Proceedings National Academy of Science, di Amerika juga, ini jurnal, ini juga dilaporkan kasus di Cina, ada 10 kasus berat, semuanya perbaikan, tapi kita nggak jelas sampai, tapi karena mungkin jurnal ini belum dibuat belum sampai pasien di pulang, tapi sudah ada perbaikan. Kemudian jurnal yang ketiga, ini juga di Cina, jurnalnya namanya Jurnal Medical Virology, ini juga terjadi kasus di Wuhan, Cina, ada 6 kasus berat, diberikan terapi konvalesen plasma konvalesen, semuanya sembuh. Yang terakhir ini di Korea. Di Korea, ini ada jurnalnya, namanya Jurnal Korean Medical Science. Kemudian di Korea itu ada nggak banyak kasusnya, ada 2 kasus yang memakai ventilator dan ARDS, dan semuanya sembuh dengan terapi konvalesen. Jadi itu ya. Nanti kita lihat kan, COVID ini kan udah ada di mana-mana di seluruh dunia, ada banyak kasusnya, tapi kenapa kok yang mendapatkan terapi plasma konvalesen itu nggak banyak? Hasilnya seperti demikian. Nah, nanti itu bagian dari diskusi kita. Jadi presentasi saya sampai di situ, saya silakan untuk yang lain melanjutkan pada Dr. Niken atau kita langsung pada diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Mungkin sekarang lanjutin ke Dr. Niken dulu ya untuk paparan ya. Udah? Dr. Niken udah? Sudah, oke. Oke, silakan Dr. Niken. Ini kita udah tahu sama-sama Dr. Niken salah satu yang terlibat langsung ya dalam dalam penerapan ini terapi plasma konvalesen ini, dan sekarang saat ini Dr. Niken juga menjadi wakil kepala UTD PMI DKI Jakarta, selain juga menjadi ketua umum dari Persatuan Dokter Transfusi Darah Indonesia. Jadi sangat berhubungan sekali dengan topik kita hari ini. Silakan Dr. Niken untuk dimulai. Sebelumnya, ini ada beberapa teman yang lain, ada Dr. Putri, ada pimpinan saya juga, Dr. Salimar, ikut dalam Zoom ini, juga Dr. Boyke dari UTD Kabupaten Tangerang. Selain Dr. Adit, tadi kita sudah menyapa ya, Dok. Halo semua. Jadi terima kasih banyak, tadi Prof. Faisal sudah menerangkan di awal mengenai apa itu COVID dan bagaimana plasma konvalesen ya yang sudah mulai dicoba di beberapa belahan dunia yang lain. Nah, kali ini saya mau melanjutkan bagaimana unit transfusi darah itu menyediakan plasma konvalesen. Plasma konvalesen sebenarnya bukan barang baru, tapi memang sudah pernah dicoba dari tahun 1918, pada waktu itu ada Spanish flu, kemudian ada scarlet fever, dan selama bertahun-tahun juga dicoba pada berbagai penyakit yang lain. Dan yang terkenal kemudian di tahun 2003 digunakan juga untuk mengobati penyakit SARS yang hampir sama ya seperti saat ini juga virusnya, versi lamanya dari virus yang sekarang. Kemudian tahun 2014 juga pernah dicoba pada kasus Ebola. Bahkan juga WHO sudah mengeluarkan semacam guidelines-nya untuk plasma konvalesen pada waktu itu untuk kasus Ebola. Nah, kalau kita masuk bagaimana proses penyediaan plasma, referensinya tuh semua kembali kepada dari Perka Badan POM nomor 10 tahun 2017 dan Permenkes nomor 91 tahun 2015. Ya, itulah kitab kami di unit transfusi darah dalam proses penyediaan darah. Nah, mungkin sebagai awal, teman-teman yang sudah pernah donor darah nih, atau yang memang sudah pernah melihat sampel darah, contoh darah itu, kalau kita lagi medical check up misalnya ya, dari darah yang berwarna merah semua itu kelihatannya, ternyata kalau kita putar atau kalau kita diamkan saja dia, nanti yang sel darah merahnya akan mengendap di bagian bawah. Kemudian nanti ada cairan bening, itu akan berada di bagian atasnya. Nah, cairan bening inilah yang kita sebut sebagai plasma. Gitu. Atau ada juga menyebutnya sebagai serum. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau simpelnya sih,
darah kalau begitu keluar dari pembuluh darah, ya misalnya kita jatuh luka, itu pasti kan akan membeku. Nah, kalau dia membeku, kemudian cairan yang terpisahnya itu kita sebut sebagai serum. Tetapi kalau kita masukkan dia ke dalam tabung, kemudian kita kasih zat tambahan supaya tidak jadi beku, maka cairannya di atas ini namanya menjadi plasma. Itulah simpelnya ya, antara serum sama plasma. Tapi dua-duanya sebenarnya adalah cairan darah. Nah, buat teman-teman yang pernah donor darah dan diambil secara konvensional seperti ini dalam satu kantong whole blood, kita sebutnya darah lengkap, bisa ada semuanya, sel darah merah, ada plasmanya, ada trombositnya. Nah, biasanya kami akan bawa kembali ke laboratorium di unit transfusi darah. Di sana kita akan olah dengan cara memasukkan ke centrifuge. Centrifuge itu kayak mesin besar seperti ini, kemudian dalamnya ada lubang-lubang. Kita masukkan kantongnya di sini, sama seperti konsep tadi yang tabung juga diputar. Nah, cuma ini alat pemutar lebih besar ya, seperti mesin cuci gitu. Setelah diputar sekian menit, nah kita akan dapatkan juga tadi terpisah antara sel darah merahnya dengan cairannya. Sel darah merah pasti berada di bawah karena dia lebih berat, sedangkan cairan darah atau plasma itu lebih ringan, jadi dia berada selalu ada di atas. Nah, selanjutnya kita pisahkan antara si sel darah merah ini dengan plasma menggunakan alat pemisah, dan akan kita dapatkan dua komponen darah seperti ini. Sel darah merah berada dalam kantong sendiri, kemudian si cairan darahnya atau plasma itu berada di kantong yang kedua. Ini semua diproses dengan cara tertutup, karena di sini kita lihat ada selang yang menyambung dari kantong yang utama tadi, kantong utama yang diambil dari donor darah lengkap itu menuju ke kantong satelitnya. Kita sebut ini kantong satelit, sehingga tidak ada sistem terbuka di sini. Diharapkan juga tidak ada kontaminasi pada saat proses pengambilan darah atau proses pemisahan dari darah lengkap menjadi komponen-komponen darah ini. Nah, ini disebut sebagai metode pengolahan yang konvensional ya. Ini membutuhkan waktu tentu saja, mulai dari pengambilannya, dibawa ke laboratorium, diputar dulu, dipisah, sampai menjadi komponen darah sendiri-sendiri. Oke. Nah, sekarang di Indonesia juga sudah mulai marak namanya aferesis, dan teman-teman di RNI juga sebagian besar sudah ada yang mengikuti proses pengambilan darah ini. Apa itu proses aferesis? Yaitu suatu prosedur pengambilan darah donor. Kita menggunakan satu set kit kantong yang steril dan hanya dipakai satu orang. Selesai proses langsung kita buang, dia tidak dipakai ulang. Dan satu set kit ini artinya bahwa darah donor itu akan mengalir di dalam kantong ini, tidak akan mengkontaminasi mesin. Ya, beda dengan mesin yang dipakai untuk cuci darah pada HD, hemodialisa, atau yang pada kelainan ginjal, di mana darahnya itu akan masuk ke dalam mesin. Tapi kalau ini, darahnya benar-benar hanya di dalam satu set kantong ini saja dia akan mengalir ya. Nah, kemudian mesin tersebut, ya kita lihat di foto ini, mesin aferesis tersebut akan memproses. Jadi dalamnya itu juga ada pemutar, seperti yang tadi kita lihat di metode konvensional, yang kita sebut centrifuge, juga ada di dalam mesin ini. Jadi darah dari donor akan masuk ke dalam kantong tersebut, kemudian dalam mesin juga akan diputar dan akan terpisah. Sama prosesnya seperti yang konvensional, tapi semua di dalam mesin di sini. Nah, kemudian setelah terpisah, nanti ada sensor-sensor juga di dalamnya. Dia bisa tahu dia dialirkan sel darah merahnya, kemudian plasmanya, atau kadang kita kalau mau mengambil trombosit dari proses ini pun juga bisa. Nah, uniknya bahwa dengan proses aferesis, kita bisa mengembalikan komponen darah yang tidak kita perlukan dari si donor. Contohnya pada kasus ini kita mau ngambil plasma, maka sel darah merah ataupun trombositnya nanti akan kita kembalikan lagi kepada si donor. Jadi hanya plasmanya saja seperti gambar yang di kanan ini yang akan kita ambil atau kita akan simpan untuk kita proses lebih lanjut. Tapi sel darah merah bisa kita kembalikan lagi kepada pendonornya. Nah, itu juga salah satu alasan kalau kita donor dengan metode konvensional, diambil semuanya darah lengkap,
maka kita baru bisa donor lagi sekitar 2 atau 3 bulan berikutnya, karena sel darah merah kan membutuhkan waktu untuk proses pembentukannya lagi. Tetapi beda dengan plasma atau trombosit ini, kalau kita ambil, sedangkan sel darah merahnya dikembalikan kepada donor, maka setiap 2 minggu sekali sudah bisa kita lakukan pengambilan plasma atau trombosit dari donor. Ya, karena proses pengembaliannya itu lebih singkat dibandingkan dengan sel darah merah. Nah, selanjutnya plasma yang tadi kita sudah dapatkan itu ada 2 macam perlakuannya kalau di unit transfusi darah. Bisa kita simpan dalam bentuk cair, kita sebut sebagai liquid plasma. Kemudian nanti kita simpan di suhu 2-6 derajat Celcius. Biasanya memang usianya sesuai dengan zat pembeku atau zat pengawet yang kita pergunakan. Ada yang 35 hari, gitu. Ada yang 28 hari, itu berbeda-beda. Tetapi pada kasus plasma konvalesen ini, kalau kita simpan dalam bentuk cair, maka disarankan segera ditransfusikan dalam 24 jam. Tuh. Sedangkan ada juga yang disimpan dalam bentuk beku atau fresh frozen plasma. Nah, ini bisa kita sebelum disimpan, maka kita harus bekukan terlebih dahulu dengan prinsip GMP atau CPOB. Nah, ini disimpannya nanti suhunya itu juga ada standarnya beda-beda. Di dalam Permenkes tadi bisa kita lihat ada yang minus 20, 3 bulan gitu ya. Cuma rata-rata yang kita pakai adalah minus 30 karena kita bisa simpan selama 1 tahun. Oke, nah ini tadi balik lagi yang bentuknya cair tadi. Memang tadi kita bisa simpan sampai dengan 35 hari ataupun ada yang 28-35 hari tergantung zat pembeku yang kita pakai atau pengawetnya. Nah, yang ini disarankan segera transfusi dalam 24 jam adalah apabila tadi kita dalam proses plasmaferesis ternyata tidak benar-benar full close system. Jadi ada proses yang semi open, artinya mungkin kit aferesisnya itu perlu kita sambung-sambungkan antara kantong darah dengan selangnya gitu ya. Jadi memang kit aferesis itu berbeda-beda. Kalau yang modelnya seperti itu, maka disarankan segera ditransfusikan dalam 24 jam ya supaya tidak salah paham. Oke. Nah, kalau kita mau membekukan plasmanya, ternyata tidak begitu gampang aja ya, kita punya freezer, masukin aja gitu ke dalam freezer, itu juga beku sendiri gitu. Nah, pembekuan plasma itu kalau menurut GMP atau CPOB, cara pembuatan obat yang baik, maka plasma itu harus dibekukan menggunakan peralatan khusus. Oke. Nah, peralatan khusus itu kita sebut sebagai contact shock freezer atau blast freezer. Kemudian dalam proses pembekuannya itu harus dilakukan selama paling lama 1 jam, itu udah harus beku, dan suhu intinya harus kita pantau, harus mencapai minus 30 derajat Celcius pada saat pembekuan tersebut. Jadi memang tidak, seperti tadi saya katakan, tidak hanya sekedar kita taruh saja dalam kulkas, biarin aja dia beku sendiri. Oke, kulkasnya katanya keren banget gitu kan, sejam juga beku. Tapi apakah suhu intinya pun juga sudah mencapai minus 30 dalam waktu 1 jam? Itu juga harus benar-benar dipastikan sekali kalau kita memang menganut prinsip tadi GMP atau cara pembuatan obat yang baik. Nah, kemudian di dalam GMP itu juga dipersyaratkan bahwa ketika kita mau membekukan, maka jarak waktu antara setelah kita ambil dari donor sampai dia beku itu dalam waktu 6 jam. Itu juga harus benar-benar diukur. Nah, plasma konvalesen ini memang kita belum tahu ya, atau mungkin belum ada penelitian sebelumnya kan, ini kan kasus baru gitu, COVID. Sehingga apakah memang si plasma ini harus dibekukan dalam 6 jam atau bisa dalam 24 jam, itu memang belum ada penelitiannya. Tapi kalau kita ingin benar-benar menjaga kualitas dari si antibodi yang kita ambil dari donor supaya tidak rusak, ya sebaiknya kita memang mengikuti juga parameter waktu yang lebih cepat, lebih baik. Jadi dalam 6 jam ini kalau bisa sudah kita bekukan menjadi FFP. Nah, plasma konvalesen seperti tadi Prof. sudah sampaikan adalah plasma yang berasal dari pasien yang telah sembuh dari COVID-19. Kita harapkan plasma tersebut mengandung antibodi IgG terhadap virus corona atau disebut sebagai SARS-CoV-2. Proses pembentukan antibodi itu memang secara
dari perjalanan penyakit seseorang yang terinfeksi itu nanti akan memang dia membentuk zat anti atau pertahanan tubuh untuk melawan si virus. Ada 2 macam memang. Pertama adalah IgM. Kalau teman-teman sering dengar ya, rapidnya itu ada 2 macam tuh katanya IgM, IgG. Nah, IgM itu biasanya di awal-awal akan terbentuk IgM dulu, kemudian barulah terbentuk IgG. Nah, yang kita cari adalah kandungan IgG-nya. Kapan terbentuknya yang bagus, itu juga kan sebenarnya melalui penelitian inilah nanti kita akan tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita ambil. Tapi menurut dari teori-teori sebelumnya atau dari penelitian-penelitian sebelumnya dikatakan bahwa dalam 14 hari setelah sembuh sampai dengan nanti 4 bulan itu adalah paling banyak dia memiliki kadar antibodi di dalam plasma darahnya. Nah, kemudian tadi cara pemberian untuk plasmanya ini tujuannya itulah sebagai imunisasi pasif, ya. Imunisasi pasif itu artinya kalau aktif itu kan tubuh kita tadi berusaha membentuk sendiri zat antibodinya. Tapi kalau pasif artinya kita memberikan antibodi itu kepada si pasien. Ini sebagai tandem gitu ya, artinya memang si pasien itu akan membentuk antibodi, tapi mungkin karena dia masih dalam proses pembentukan, maka dibantu dulu dari luar pemberian antibodinya secara pasif. Nah, pemberiannya ini kalau kita lihat dari jurnal-jurnal tadi yang sudah Prof sampaikan, ada yang 1 kali, ada yang butuh 2 kali, ada yang butuh 3 kali. Itu tergantung juga tadi kembali kepada kondisi pasiennya nanti, gitu. Nah, oleh sebab itu, maka dipikirkan bahwa proses penyediaan plasma dari pendonornya mungkin lebih baik kalau kita juga bisa sediakan untuk 1 pasien berasal dari 1 pendonor misalnya ya gitu kan. Tadi kalau dia butuh sampai 3 kali proses transfusi, berarti kan pendonornya ini pun juga kita siapkan jumlah volume darahnya yang cukup untuk memenuhi si kebutuhan pasiennya. Jadi kalau kita lihat dari presentasi Prof bahwa volume plasma yang dibutuhkan antara 200 sampai 500. Kalau kita lihat beberapa jurnal yang setelah memberikan plasma ini, mereka memberikannya sekitar 200 cc per sekali transfusi. Nah, jadi kalau misalnya pasien nanti butuh 2 sampai 3 kali kan mungkin butuh 400 ya, 200, 400, kemudian 600. Maka dalam proses penyediaan plasmanya kami mengutamakan dengan proses plasmaferesis. Karena dengan proses plasmaferesis volumenya itu lebih banyak. Kita bisa setting pengambilan volume itu sampai dengan 600 cc dari sekali proses. Nah, 600 cc nanti kita bisa membuat menjadi aliquot. Kita masukkan ke kantong plasma yang lebih kecil-kecil untuk sekali dosis transfusi. Jadi nanti 1 pasien bisa mendapatkan plasma yang sama dari 1 pendonor, tapi semua anonim, nggak akan ada yang tahu ya, untuk donornya nggak tahu siapa pasiennya pun juga nggak tahu siapa dapat dari donor yang mana. Gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa interval pengambilannya pun bisa 2 minggu sekali, gitu. Jadi memang plasmaferesis lebih diutamakan untuk proses penyediaan plasma konvalesen ini. Bagaimana persyaratannya? Sebenarnya sama seperti persyaratan donor pada umumnya, khusus untuk aferesis memang berat badannya harus minimal 55 kg. Nah, tadi kenapa bisa sampai 600 cc? Karena pengambilan darah itu sudah dihitung ya, tidak akan melebihi dari 13% volume darah total atau 8,5 ml per kilogram berat badan. Jadi tenang aja buat para pendonornya, nggak usah khawatir bahwa kita pasti sudah memperhitungkan sesuai dengan kondisi pendonornya, bisa 200, 400, atau 600 nanti kita sesuaikan. Nah, tapi untuk pendonor plasma konvalesen maka ada persyaratan tambahan, yaitu bebas gejala minimal 14 hari, karena tadi sudah mulai terbentuk antibodinya ya setelah dia sembuh, setelah 14 hari. Mengambil yang mana? Ini nggak boleh buat, ini boleh nggak? Lebaran. Kemudian pernah dinyatakan positif berdasarkan hasil swab dengan pemeriksaan molekuler. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau OTG aja bisa nggak jadi pendonor plasma konvalesen?
Kalau OTG berarti kan dia tanpa gejala. Ada kemungkinan bahwa dia juga belum pernah di swab. Jadi kita belum pernah memastikan apakah dia atau ya kalau misalnya dia belum pernah di swab berarti kita belum bisa memasukkan dia ke dalam pendonor plasma konvalesen karena sudah tidak memenuhi satu persyaratan gitu. Kecuali dia pernah di swab tapi dia tidak pernah menunjukkan gejala. Jadi intinya adalah harus bisa menunjukkan hasil swabnya pernah positif dengan pemeriksaan molekuler. Nah kemudian juga telah dinyatakan negatif 2 kali hasil swab dengan pemeriksaan molekuler. Nah, jadi juga pernah di swab lagi hasilnya juga negatif. Pernah positif, pernah negatif. Selanjutnya calon pendonor tersebut juga sudah pasti punya antibodi IgG terhadap SARS-CoV-2. Artinya juga berarti dia sudah menjalani pemeriksaan rapid test juga mungkin ya, bahwa hasilnya positif. Dan terakhir, pasti donor tersebut harus sudah bersedia secara sukarela, tidak ada paksaan, dan memang tidak ada iming-iming apapun. Kita tetap dengan prinsip bahwa donor darah itu adalah kesukarelaan. Kemudian menandatangani informed consent sebagai bentuk bahwa sudah dijelaskan dan sudah mengerti segala risiko dan konsekuensinya, serta juga mengetahui bahwa darah ini nanti akan dipakai untuk diberikan kepada pasien COVID-19. Nah, untuk proses pengolahan plasma konvalesennya sama seperti proses pengolahan plasma donor rutin tadi yang sudah dijelaskan di awal. Kemudian di sini kami mencoba untuk menjelaskan lagi bahwa tadi peralatan yang akan dipakai untuk proses pembekuan itu adalah peralatan yang sudah terkualifikasi. Kemudian metode pengambilan darahnya, baik yang konvensional maupun aferesis, itu sudah divalidasi dan dilakukan oleh petugas yang kompeten. Artinya apa sih kualifikasi validasi gitu ya? Artinya sudah pernah kita uji cobakan, kemudian kita punya reportnya dengan jelas bahwa proses tersebut, metode pengambilannya memang baik, memang akan menghasilkan hasil yang bermutu gitu. Kemudian peralatannya pun juga digunakan berfungsi dengan baik, akan menghasilkan juga plasma yang bermutu. Petugas yang kompeten artinya apa? Petugas yang sudah terlatih, kemudian juga punya pengalaman ya dengan sertifikat-sertifikat misalnya seperti itu. Nah, sehingga memang kalau di unit transfusi darah PMI sudah di sini ada Dr. Putri juga nanti kalau bisa menambahkan bahwa diutamakan dilakukan oleh unit transfusi darah yang telah disertifikasi CPOB atau GMP oleh Badan POM karena memang ketika Badan POM datang mengaudit pasti mereka akan menanyakan mengenai kualifikasi tadi ya, uji coba peralatannya, uji coba metodenya, kemudian bagaimana pelatihan petugasnya. Tapi ya mungkin dengan adanya pandemi seperti ini mungkin nanti ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari institusi yang berwenang, dari Badan POM, mungkin nanti kita bisa melihat perkembangannya di minggu-minggu ke depan. Ada kemungkinan tidak hanya unit transfusi darah yang sudah sertifikasi CPOB pun akan ditunjuk juga untuk membantu proses penyediaan plasma konvalesen ini, asalkan nanti mungkin mengikuti petunjuk teknis yang sedang disusun oleh Badan POM dengan UTD Pusat, gitu. Nah, selain diolah, tapi kita juga harus melakukan pemeriksaan laboratorium ya. Pemeriksaan laboratoriumnya sama seperti pemeriksaan rutin darah pendonor. Ada screening atau uji saring infeksi menular lewat transfusi darah, seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis dengan metode EIA maupun NAT. EIA itu artinya yang kita periksa antibodinya ya, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, maupun anti-treponema. Kalau NAT itu artinya metode pemeriksaan yang akan memeriksa ke inti virus, ke RNA dan DNA dari virus, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Jadi kedua metode ini harus kita laksanakan secara paralel supaya kita benar-benar dapat meningkatkan keamanan darah dari si plasma konvalesen ini. Kemudian juga selalu ada pemeriksaan ulang golongan darah atau kita konfirmasi ulang golongan darah dari pendonornya dan ada uji saring antibodi terhadap sel darah merah. Ini tujuannya nanti untuk memastikan tidak ada reaksi transfusi hemolitik pada pasien. Jadi ketiga pemeriksaan ini memang sudah
wajib dilakukan pada setiap darah pendonor. Nah, pemeriksaan khusus apa yang perlu kita berikan atau lakukan pada plasma konvalesen ini, yaitu yang pertama tadi Prof juga sudah menjelaskan, ada pemeriksaan titer antibodi total terhadap SARS-CoV-2. Di sini akan dilakukan oleh laboratorium lain bersama-sama juga dengan pemeriksaan titer neutralizing antibody terhadap SARS-CoV-2. Untuk jumlah titernya tadi Prof sudah menjelaskan, untuk neutralizing minimal 1:80 atau bisa sampai 1:160, sedangkan untuk titer antibodi total dari beberapa jurnal dikatakan sekitar 1:10.000 ya kalau tidak salah. Oke. Nah, UTD, unit transfusi darah, memang belum mempunyai kapasitas untuk melakukan pemeriksaan titer antibodi ini, sehingga seperti kita sudah baca banyak di berita mengenai kerjasama antara PMI dengan Eijkman. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa nanti unit transfusi darah akan bekerja sama dengan laboratorium lain untuk pemeriksaan titer antibodi ini. Misalnya di Jakarta dengan Eijkman, atau kalau di wilayah lain mungkin ada laboratorium fakultas kedokterannya yang mampu melaksanakan, dapat bekerja sama atau dengan litbangkes setempat, misalnya seperti itu. Ataupun kalau misalnya di wilayah tersebut ternyata juga belum tersedia, maka sangat dimungkinkan sekali bahwa unit transfusi darah di wilayah tersebut mengirimkan tabung sampel darahnya kepada laboratorium Eijkman juga, bisa langsung ataupun nanti melalui UTD pusat. Kemudian terakhir pemeriksaan antibodi anti-HLA yang tadi Prof sudah sebutkan itu bila donornya wanita, karena dikhawatirkan donornya wanita itu mempunyai riwayat kehamilan apalagi ya dan melahirkan, maka ada paparan antigen HLA, human leukocyte antigen kepada dari bayinya kepada si ibu, sehingga akhirnya ibu membentuk antibodi. Buat teman-teman RNI, ini bukan sesuatu barang baru sebenarnya, prinsipnya itu sama seperti kasus HDN resus. Iya. Iya, ketika teman-teman hamil, kemudian kan ada antigen atau ada golongan darah positifnya itu, resus positif masuk ke ibu, yang resus negatif, kemudian membentuk antibodi kan ya. Iya. Nah, ini sama gitu juga, jadi human leukocyte antigen tuh antigen leukosit, antigen sel darah putih dari si bayi, itu akan masuk ke ibunya kan pada saat kehamilan, kemudian ibunya membentuk antibodi. Nah, kenapa ini masih diperiksa? Karena memang antibodi ini tuh cukup banyak, karena variasi antigen ataupun golongan darah sel darah putih itu lebih banyak banget dibandingkan sel darah merah gitu. Kita bisa menemukan orang yang sama mungkin 1:4.000 baru ketemu yang sama golongan darah leukosit ini. Dan ternyata antibodi leukosit atau antibodi HLA inilah yang menjadi yang kerok reaksi-reaksi transfusi biasanya, yang kita sering dengar, oh habis transfusi panas, menggigil, terus ada alergi. Merah-merah. Ya itu sebenarnya kebanyakan disebabkan si antibodi leukosit ini, HLA. Itulah sebabnya kita ketika menyiapkan darah plasma konvalesen sangat hati-hati sekali, kalau bisa hanya dari yang laki-laki diprioritaskan. Jadi nanti kalau memang ini menurut beberapa peneliti yang ada, kalau memang hasilnya menjanjikan, nanti mungkin akan dibuka juga untuk wanita, tapi ya itu harus kita periksa antibodi HLA-nya ini. Di mana bisa periksanya, alhamdulillah UTD PMI DKI Jakarta nanti dengan Dr. Salimar bisa melakukan pemeriksaan antibodi anti-HLA ini. Nah, sebagai terakhir, kalau kami tadi sudah menyiapkan plasmanya, maka itu nanti plasma itu akan kami serahkan kepada klinisi yang akan mentransfusikannya. Jadi terus terang bukan ranah saya, gitu. Kami juga untuk protokol lebih jelasnya itu kita serahkan kepada klinisi yang akan melakukan di rumah sakit. Tapi yang bisa kami sampaikan di sini bahwa transfusi plasma konvalesen ini belum merupakan terapi rutin. Ya, semua jurnal tadi yang sudah Prof sampaikan adalah merupakan case report, laporan kasus-kasus saja. Artinya laporan mereka mentransfusi baru 5 orang, ada yang 10 orang gitu ya. Jadi ini bukan terapi rutin. Bahkan di Amerika ketika FDA bilang boleh transfusi plasma konvalesen itu dalam konteks uji klinis juga di sana. Sehingga di Indonesia pun juga harapannya bahwa ini akan dilanjutkan lagi menjadi suatu penelitian uji klinis, di mana persyaratannya itu rumah sakit harus memiliki izin etik
terlebih dahulu, dan kemudian izin etik tersebut akan dimasukkan ke Badan POM untuk pengajuan atau izin uji klinik. Nah, nanti hasil uji klinik tersebut, kalau sudah keluar hasilnya bermanfaat, memang ada manfaatnya, ada efeknya atau tidak, gitu, baru bisa diterapkan menjadi terapi rutin. Ya, gitu. Mudah-mudahan buat teman-teman RNI menjadi lebih jelas bahwa tidak semua rumah sakit pada masa ini boleh melakukan transfusi plasma konvalesen. Sebenarnya nanti hanya rumah sakit tertentu yang memiliki izin etik atau bahkan yang sudah ditunjuk baru boleh mereka melakukan transfusi plasma konvalesen ini. Itu pun masih dalam konteks penelitian yang nanti hasilnya akan dianalisis bersama-sama, baru kedepannya ini akan menjadi terapi atau tidak tergantung dari hasil uji klinis tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan pada Mbak Lici.